Navigasi penerbangan merupakan proses untuk mengarahkan gerak pesawat dari satu titik ke titik yang lainnya untuk menghindari bahaya dalam penerbangan. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia merupakan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang usaha pelayanan navigasi udara yang didirikan pada tanggal 13 September 2012 melalui PP nomor 77 tahun 2012. Airnav Indonesia merupakan satu-satunya institusi yang diberi mandat oleh pemerintah untuk memberikan layanan navigasi penerbangan di seluruh Indonesia atau Single Air Traffic Service sebagaimana dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Airnav Indonesia terbagi menjadi dua ruang udara berdasarkan Flight Information Region, yakni FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang dengan kantor pusat berada di kota Tangerang. Pendirian Airnav Indonesia didasarkan oleh dua fakta penerbangan di Indonesia, yaitu PT Angkasa Pura I dan II yang merangkap tugas sebagai pengelola sektor darat bandara dan navigasi penerbangan, serta rekomendasi audit ICAO untuk membentuk badan atau lembaga khusus pada bidang navigasi penerbangan. Karena menurut audit ICAO, Indonesia belum memenuhi syarat minimal keselamatan penerbangan. Pada September 2009, pemerintah Indonesia merespon ICAO dengan memulai rancangan PP pendirian Airnav Indonesia dan disahkan pada 13 September 2012 menjadi PP nomor 77 tahun 2012. Airnav Indonesia mulai melaksanakan tugasnya mengelola navigasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tanggal 16 Januari tahun 2013. Sejak saat itu, seluruh pelayanan navigasi yang ada di 26 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura resmi dialihkan ke Airnav Indonesia. Begitu juga dengan sumber daya manusia dan peralatannya. Dengan berdirinya Airnav Indonesia, maka keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan dapat terselenggara dengan baik. Karena sebelumnya pelayanan navigasi di Indonesia dilayani oleh beberapa instansi, yaitu UPT Ditjen Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan II, dan Bandar Udara Khusus sehingga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kualitas pelayanan navigasi dan tidak fokusnya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Kepemilikan modal Airnav Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian BUMN, sedangkan Kementerian Perhubungan berperan sebagai regulator bagi Airnav Indonesia. Adapun visi dan misi dari Airnav Indonesia ialah: visi, menyediakan layanan navigasi penerbangan bertaraf internasional. Misi, menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, dan ramah lingkungan memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Adapun nilai-nilai yang diterapkan ialah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Sebagai Single ATS atau Air Traffic Service Provider Indonesia, Airnav memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan yang sesuai dengan standar yang berlaku di nasional maupun internasional. Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, Airnav Indonesia melakukan kegiatan 1. Pelayanan lalu lintas penerbangan, 2. Pelayanan telekomunikasi penerbangan, 3. Pelayanan informasi aeronautika, 4. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan, dan yang terakhir pelayanan informasi pencarian dan pertolongan. Selaras dengan visi perusahaan untuk meningkatkan standar serta kualitas pelayanan navigasi penerbangan dan menjadi penyelenggara pelayanan navigasi terbaik di Asia Tenggara, Airnav Indonesia juga memerlukan peralatan dengan teknologi yang mumpuni dalam menjalankan usaha layanan penerbangan. Salah satu modernisasi alat dan sistem yang dilakukan Airnav Indonesia adalah Kronos. Kronos merupakan salah satu sistem manajemen slot atau waktu terbang dengan sistem online yang lebih efisien. Sistem ini juga terkoneksi dengan sistem izin rute milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Airnav Indonesia juga menerapkan ERP SAP untuk melakukan sentralisasi data dalam rangka akselerasi dan efisiensi proses pengelolaan data. ERP SAP merupakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang berbasis digital atau dikenal juga dengan System Application and Product in Data Processing. Penerapan ERP SAP di seluruh unit kerja layanan navigasi penerbangan seantero Nusantara akan meningkatkan efisiensi proses bisnis perusahaan dengan didapatkannya data secara live dan lebih akurat, sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan yang krusial dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kualitas layanan navigasi penerbangan Indonesia, dalam kurun waktu 2019, Airnav menyiapkan investasi sebesar 2,6 triliun rupiah
untuk 290 program peningkatan layanan di bandara-bandara besar maupun perintis. Investasi sebesar itu digunakan untuk modernisasi peralatan CNSA atau Communication, Navigation, Surveillance, dan Automation. Juga investasi di teknologi yang sifatnya automation dalam membentuk Air Traffic Controller. Airnav Indonesia cabang utama Makassar telah menerapkan dua teknologi mutakhir di bidang navigasi penerbangan, yakni Aeronautical Dependent Surveillance Controller Pilot Data Link Communication atau bisa disingkat dengan ADS CPDLC dan Performance Based Communication and Surveillance. Setelah 7 tahun mengabdi untuk Indonesia, Airnav telah berhasil menorehkan beberapa prestasi. Di antaranya, pada tahun 2018, Airnav mendapat predikat excellent dalam melakukan pelayanan jasa navigasi penerbangan. Kegiatan penilaian pelayanan jasa navigasi penerbangan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan perum LPPNPI melalui pengukuran dan perencanaan tingkat pelayanan jasa navigasi penerbangan yang dinyatakan oleh Service Quality Index atau SQI yang terdiri dari Cockpit Crew Satisfaction Index CSI dan Officer Quality Index OQI. Selain itu, Airnav Indonesia mendapatkan dua penghargaan dari Top GSR Award 2020, yaitu Strategy Top GSR Award 2020 dan Top Leader on GSR Commitment 2020 untuk Direktur Utama Airnav Indonesia. Penilaian Top GSR Award 2020 kali ini juga tidak hanya berpusat kepada program GSR saja, tapi juga memiliki 3 poin penilaian penting, yaitu kepatuhan terhadap ISO 26000 tentang social responsibility, aspek GCG, dan aspek keselarasan program CSR dengan strategi daya saing bisnis perusahaan. Penilaian CSR ini juga melibatkan pakar konsultan CSR serta asosiasi bisnis termasuk dari pasar modal dan lembaga pembiayaan. Serta Airnav juga meraih 3 penghargaan Top GRC Award 2020, yaitu Starforce Top GRC Award 2020, The Most Committed GRC Leader 2020, dan The High Performance Corporate Secretary on GRC 2020. Penilaian Top GRC Award 2020 meliputi kelengkapan sistem dan infrastruktur GRC, mengimplementasikan GRC, penyiapan mitigasi dan pengelolaan integrated GRC di tengah risiko pandemi COVID-19 saat ini.